Halo teman-teman, saya akan membacakan manga Tate no Yusa chapter ke-44. Tunggu sebentar. Jika kamu mengikuti animenya dan tidak mau terkena spoiler season 2, bisa di skip, oke? BTW ini adalah manga chapter ke-44. Jika kamu belum nonton chapter ke-43, link di deskripsi, oke? Ya udah, langsung ke manganya. Di suatu malam yang cerah, Natalia, Philo, dan pahlawan perisai habis dari pemandian air panas. Mereka pun menuju ke kamar hotel mereka. Di tengah jalan, Philo berkata, "Hei master, bisakah aku pergi berenang sebentar?" Pahlawan perisai berkata, "Apa? Kau ingin berenang malam-malam?" "Yup, tidak apa-apa kan? Lakukan itu besok. Kau baru saja dari pemandian air panas, bukan?" Tiba-tiba Natalia menunjuk ke arah laut sambil berkata, "Pahlawan perisai, lihat ke sana. Itu pahlawan tombak dan pengikut pahlawan panah, bukan?" Pahlawan perisai berkata, "Kelihatannya begitu, itu aneh." Natalia berkata, "Apa kau pikir mereka mau berenang?" Pahlawan perisai berkata, "Dia sedang merayunya, mungkin." Pahlawan perisai pun berjalan ke arah mereka berdua sambil berkata, "Pahlawan tombak, hentikan itu. Untuk saat ini aku tahu kau sedang melakukan hal yang buruk. Tapi itu bukan berarti kau bisa." Tiba-tiba pahlawan tombak berbalik sambil memegang pundak pahlawan perisai. Dan ia berkata, Kau datang di waktu yang tepat. Tolong urus dia." Pahlawan perisai dengan muka bingungnya berkata, "Hah? Apa? Bereskan urusanmu sendiri sana. Kau mungkin memaksa dia untuk..." Pahlawan tombak berkata, "Apa aku tidak melakukan apapun padanya? Aku bukan kau." Pahlawan perisai memasang ekspresi marah. Pahlawan tombak pun berkata, bukan itu maksudku," sambil ketakutan sedikit. "Bagaimanapun aku serahkan padamu," sambil berlari menjauhi pahlawan perisai. "Hei hei, si sialan itu." Pahlawan perisai pun berbalik ke arah Risha. Risha berkata, "Ini bukan kesalahan pahlawan tombak. Dia hanya khawatir padaku. Aku hanya sedang menangis sendiri." "Apa ini karena apa yang terjadi siang ini? Apa pahlawan tombak marah padamu setelah itu?" Pahlawan perisai sambil memasang muka bingung. "Kumohon jangan khawatirkan aku," sambil menangis. Mereka pun kembali ke kamar hotel mereka. Pahlawan perisai berkata, "Aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku," sambil memasang ekspresi kebingungan. Natalia pun berkata, "Tepat setelah kembali, apa itu hal yang pertama kau katakan?" Philo pun berkata, "Dan Philo juga belum diperbolehkan berenang." Philo sambil memasang muka kesal. Pahlawan perisai berkata, "Bukankah kalian juga memikirkannya?" Tanpa pikir panjang, pahlawan perisai langsung pergi ke kamar hotel pahlawan tombak. Setelah sampai di depan pintu, dia kepikiran. Meski jika aku memaksanya untuk mengatakannya, aku merasa aku hanya akan menyakitinya. Pahlawan perisai pun mengurungkan niatnya dan kembali ke kamarnya. Namun setelah dia berbalik, Risha ada di lorong sambil mengintip pahlawan perisai. Risha pun panik dan lari. Pahlawan perisai berkata, "Hei, tunggu. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa tenang." Pahlawan perisai pun langsung masuk ke kamar pahlawan tombak dan ia berkata, "Katakan semua yang kau tahu." "Apa masalahmu, pahlawan perisai? Tidak bisakah kau lihat? Kau mengganggu kami. Pergi ganggu yang lain sana. Meski kau menyerahkannya padaku, akan jadi masalah jika aku tidak tahu apa yang terjadi." Mereka pun pergi keluar dan berbicara berdua. "Aku mengerti, tapi siapa aku serahkan padamu." Jarang sekali bagi dia membuat ekspresi seperti itu. Pahlawan perisai berbicara dalam hati. "Aku tahu, aku tidak pandai menangani perempuan dalam situasi seperti itu. Karena itulah aku menyerahkannya padamu." "Tidak pandai? Bukankah kau tidak masalah jika orang itu perempuan?" "Awalnya aku khawatir. Karena dia menangis, aku mencoba berbicara dengannya meski itu mengganggunya, dan dia mulai berbicara sedikit demi sedikit." Flashback kenapa Risha menangis di tepi pantai. Kemarin malam saat Risha sedang membawa belanjaannya dan menaruhnya di meja pahlawan panah berkata, "Risha, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Risha pun kaget. "Apa tidak ada hal yang ingin kau katakan padaku? Mengecewakan?"
sangat mengecewakan. Risha pun diusir keluar dengan paksa. Pahlawan panah, ada apa? Sambil Risha memasang muka bingung dan ketakutan. Dan salah satu orang dari skuad pahlawan panah berkata, jika kau tidak berbohong dan mengakui kesalahan dengan jujur, kau adalah orang yang merusak gelang ini. Risha kaget dan sedih, dan ia berkata, jika aku mengatakan itu akan menjadi kebohongan. Aku tidak tahu apapun. Kau masih mengatakan itu. Semua orang di sini melihat kalau kau orang yang melakukannya. Mereka semua berkata, itu benar. Pahlawan panah pun berkata, itu sangat menyedihkan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, aku ingin kau meninggalkan partiku. Selamat tinggal. Setelah mendengar cerita tersebut dari pahlawan tombak, pahlawan perisai pun memasang ekspresi marah dan langsung menuju ke kamar hotel pahlawan panah. Hai pahlawan panah, pahlawan panah berkata. Ada masalah apa pahlawan perisai? Dengan ekspresi tenangnya. Pahlawan perisai berkata, dasar bajingan, jadi kau belum bisa memaafkannya karena dia mengambil peran penting di pertempuran terakhir. Pahlawan panah kaget dan marah, dan ia berkata, apa maksudmu? Apa dia benar-benar mengatakan itu? Risha tidak mengatakan apapun kepadaku tepatnya. Pahlawan panah berkata, apa masalahmu? Kau datang untuk mengejekku ya? Kau tidak mengerti, aku marah kepada kalian semua saat ini. Setelah Risha menjelaskan semuanya kepada pahlawan tombak, dan dia masih mencoba untuk melindungimu, dan dia masih sempat berkata kalau pahlawan panah tidak salah dan tidak menyalahkanmu, karena dia tidak bisa dipercaya. Sepertinya pahlawan tombak datang ke dunia ini setelah dia meninggal karena rasa cemburu wanita lain. Dia buruk dalam berbicara dengan orang yang tulus seperti Risha. Karena itu aku marah dan meminta maaflah pada Risha sambil menunjuk pahlawan panah. Dan salah satu parti berusaha membela pahlawan panah. Kau mengatakan kalau kami berbohong. Atas dasar apa? Yang mulia memperkerjakan seorang unit rahasia. Orang-orang itu seperti ninja. Mereka menceritakan setiap kejadian kecil pada yang mulia. Kalau orang yang merusak gelang itu ada di antara kita saat ini, tentu saja yang mulia tidak memberitahu itu kepada kalian secara langsung. Tapi itu berarti kita dipantau secara terus-menerus. Jadi dia bisa menggunakan kelemahan kita untuk menghadapi kita. Pahlawan panah pun dengan muka sombongnya berkata, aku mengerti, aku akan memberitahumu kebenarannya. Itu semua untuk kebaikan Risha. Sebenarnya aku tahu soal ini. Kalau semuanya bicara dan memutuskan kalau mereka akan melakukan tugas ini, Risha itu tidak cocok bertarung. Dia lebih cocok tinggal di kampung halamannya. Pahlawan perisai berkata dengan lantang, jadi itu keadilanmu? Hah, demi mengeluarkan satu orang, kau sampai memberi tuduhan palsu padanya. Kau bilang Risha tidak cocok bertarung. Kata-kata itu keluar dari mulut orang yang tidak berguna dan bahkan tidak mau terluka. Risha ternyata berada di depan pintu dan ia berkata, tolong hentikan, tolong jangan menghina pahlawan panah. Apa aku mengganggu? Apa aku tidak dibutuhkan? Kemungkinan aku tidak berguna untukmu pahlawan panah. Risha sambil menangis. Pahlawan panah pun berkata, aku tidak bisa bersama orang lemah sepertimu. Risha pun tersenyum sambil menangis. Aku mengerti. Dia berlari ke belakang. Tunggu Risha. Pahlawan pria sambil mengejar Risha. Risha pergi ke laut berencana untuk menenggelamkan dirinya. Gadis itu, dia melakukan hal yang bodoh. Pahlawan panah sambil teriak kencang. Hentikan itu. Tiba-tiba Philo dalam wujud burung ada di laut dan membantu Risha dan membawa Risha ke tepi laut. Philo berkata, perempuan ini, dia benar-benar payah dalam berenang. Dia hampir saja tenggelam. Pahlawan perisai berkata, kerja bagus Philo. Aku akan memberimu hadiah nanti. Mencoba untuk bunuh diri hanya karena kau dibuang oleh orang seperti itu, Risha berkata. Kumohon biarkan aku mati. Setelah dibuang oleh pahlawan panah, orang lemah sepertiku. Pahlawan perisai berkata, apa kau tidak masalah dengan itu? Apa kau tidak mau pahlawan panah mengatakan, aku membutuhkanmu? Siapa yang memutuskan kalau kau itu lemah selamanya? Tidakkah kau pikir masih banyak hal yang cocok buatmu? Kali ini aku menghentikanmu karena aku penasaran. Tapi jika kau masih ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Ikutlah denganku, aku akan membantumu menjadi lebih kuat. Risha bersedih dan berkata,
Aku jatuh cinta kepada pahlawan panah, dan itu tidak akan berubah. Pahlawan Prisa berkata, itu tidak masalah, pikirkan saja dirimu sendiri. Kau bisa memutuskan sendiri apa yang ingin kau lakukan. Sambil mengulurkan tangan ke arah Risha. Risha pun nampak sedih. Aku mohon bantuannya, sambil menangis. Oke teman-teman, sayangnya chapter kali ini berakhir di sini. Kalau mau lihat chapter sebelumnya, ada di link deskripsi. Oke, terima kasih.